Di tengah persiapan timnas Indonesia buat menghadapi 2 laga sisa di round 3, jelas perihal berita transfer pemain gak bisa dilepas gitu aja. Terlebih, beberapa pemain timnas Indonesia memang sedang dalam situasi rumor transfer yang kencang. Mulai dari Marcelino, Justin Hubner, Ceizes, Mesilkers, Shane Patinama, Tom Haye, Jordi Amat, hingga Rafael Schreik yang baru aja dilepas oleh Brisbane Roar. Yang mana, dari nama-nama yang ada, so pasti big transfernya ada dalam diri Ceizes serta Mesilkers. Di mana Jay, menurut info terbaru, sebagaimana dikutip dari Tutto Mercato Web, jika Venezia telah memasukkan nama Jay di daftar jual pasca mereka terdegradasi. Lalu Mesilkers, yang di bursa transfer musim panas nanti akan dilepas oleh Twente, sedang masuk radar tim-tim seperti Feyenoord, Como, hingga Bologna. Tentu saja dalam hal ini diketahui para scouting dari Eropa banyak yang akan datang langsung ke Indonesia guna memantau pemain incaran masing-masing. Dan khusus buat Itses, sesaat setelah Venezia memberi kepastian, ada 5 tim yang langsung merapat buat memberi pengajuan. Seperti Torino, Udinese, Atalanta, Bologna, dan AC Milan. Nah, dari 5 tadi diketahui jika AC Milan lah tim yang disebut-sebut sebagai tim terdepan yang akan mendapatkan tanda tangan kapten timnas Indonesia tersebut. Hal yang kemudian cukup menarik perhatian media-media di Eropa, sekaligus kembali lagi bikin tetangga iri. Sebab laga Indonesia versus China serta Jepang boleh jadi bukan sekedar cuman laga penentuan bagi tim, melainkan juga dalam tanda kutip ajang promosi bagi pemain-pemain, mengingat kemungkinan laga tim Garuda sendiri juga akan disiarkan di banyak negara seperti yang udah-udah. Ceizes telah tiba di Indonesia bersama dengan Mesilkers, di mana keduanya telah menyelesaikan musim masing-masing di klub dengan nasib yang berbeda. Meis bersama Twente harus gagal ke Conference League usai di final playoff kalah dari AZ Alkmaar. Pun begitu dengan Ceizes yang harus menerima fakta jika Venezia harus terdegradasi ke Serie B musim depan. Hal yang so pasti bikin Cey sedih karena biar gimana pun Venezia adalah klub yang berjasa besar bagi perkembangan karirnya di Italia. Ini sangat menyakitkan, musim ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan, sesederhana itu. Kami telah mengecewakan para penggemar, sepanjang tahun kalian selalu bersama kami, dan mendukung kami di masa sulit sekalipun. Saya sangat percaya bahwa hidup adalah tentang bagaimana bereaksi terhadap situasi tertentu, terutama dalam hal kemunduran. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih semua, tulis Ceizes di sosial medianya. Yap, meskipun kecewa, namun semua itu harus dilupakan sejenak. Karena dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di round 3. Menjamu China dengan target 3 poin, serta away ke Jepang dengan target minimal 1 poin. Tentu dalam hal ini, kita cukup diuntungkan dengan digelarnya TC lebih awal. Selain fisik bisa lebih prima, chemistry antar pemain bisa lebih menyatu lagi, kan gitu. Terlebih dengan waktu yang gak mepet, paling enggak jika ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi, pelatih jadi nggak kelabakan buat cari pengganti. Seperti cederanya penyerang yang sedang naik daun di Liga 1 musim ini, Septian Bagaskara. Yap, Septian terpaksa harus dicoret karena cedera, sehingga ia digantikan Beckham Putra. Kemudian soal Sandy Walsh, ia juga masih jadi tanda tanya, kira-kira siapa yang akan Kluivert masukkan buat gantiin Sandy yang cedera 6-8 pekan. Banyak yang berasumsi jika ini adalah kesempatan Elkan buat dipertimbangkan masuk. Tapi nggak sedikit pula yang menyebut jika Kluivert nggak akan cari pengganti, mengingat posisi Sandy sendiri udah ada nama-nama seperti Kevin Dix, Sayuri bersaudara, Asnawi, hingga Eleanor Renders yang bisa main di posisi bek kanan. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and twine. Lebih lanjut, dalam pertandingan timnas Indonesia nanti, diketahui juga kalau akan ada scouting dari Eropa yang akan memantau langsung pertandingan tim Garuda. So pasti ini ada kaitannya dengan rumor transfer yang ada. Marcelino Ferdinand dirumorkan akan berlabuh ke tim Eredivisie NAC Breda dengan status pinjaman. Kemudian Shane Patinama yang dirumorkan ke raksasa Thailand.
Buriram United. Adapun Tom Haye yang kontraknya bersama Almere City udah kelar, sedang masuk beberapa radar tim Eropa seperti NAC Breda, Fortuna Sittard, Lecce, Dinamo Zagreb, Besiktas, dan Sivasspor. Berikutnya ada Justin Hubner yang juga berstatus free agent. Kabarnya sedang masuk bernego dengan tim-tim dari Championship, League One, hingga tim dari Divisi 2 Belanda. Jordi Amat yang diisukan balik ke Spanyol lagi dengan membela tim Segunda Division, Cadiz. Lalu Rafael Strakny yang masih belum jelas usai baru aja dilepas sama Brisbane Roar gara-gara dianggap gak perform. Ayo Rafa, kerja keras lagi. Nah, dari nama-nama tadi jelas yang paling ditunggu adalah kelanjutan saga transfer dari Marcel Kars dan Jesus. Yap, Kars sendiri 99,99% bakal cabut dari Twente. Dan menurut info yang ada, Bologna, Como, serta Feyenoord adalah 3 tim teratas yang siap menembus El Nyinyir dari Twente. Lalu, siapa si Jesus? Nah, ini nih yang bikin penasaran Paul. Yap, dikutip dari Toto Mercato Web, jika Venezia resmi bakal menjual beberapa pilar pentingnya seperti Hans Nicolucci Caviglia, Jesus, dan Gaetano Oristanio pasca mereka terdegradasi ke Serie B. Itse sendiri sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2027 dan pihak Venezia kemungkinan bakal melepas kapten mereka tersebut di angka 5-10 juta euro. Jelas mengetahui kabar ini membuat tim-tim yang sebelumnya dirumorkan tertarik makin kenceng dong, apalagi harganya cuma segitu. Ya udah gaspol. Dan dari info yang ada, 5 tim disebut telah merapat memberi penawaran: Torino, Udinese, Bologna, Atalanta, dan AC Milan. Nah, dari 5 tim itu, AC Milan lah yang dikabarkan jadi kandidat terdepan. Yap, seperti kata pepatah yang sudah sering kita dengar bahwa bola itu bulat, yang mana artinya segala sesuatu mungkin saja terjadi. Sebab jika dilihat dari kebutuhan pun, masuk akal kok jika Milan menaruh atensi lebih ke Jesus. Pasalnya, komposisi dan performa bek tengah AC Milan di musim ini bikin Milanisti ngeluh sirahi. Bayangin aja coba, Fikayo Tomori sempat harus menepi lama karena cedera. Lalu ada Malik Thiaw yang beberapa kali malah tampil inkonsisten. Belum lagi back-back Milan lainnya yang gak kalah absurdnya. Sehingga bukan tanpa alasan di Serie A musim ini, gawang Milan jebol 43 kali dari 38 pertandingan. Tentu melihat kondisi ini, Milan butuh solusi segar di lini belakang. Gak cuma sekedar nama besar, tapi pemain yang bisa cepat beradaptasi dengan sistem bertahan mereka yang mengandalkan ketenangan, kemampuan membaca ruang, dan distribusi bola dari lini belakang. Di titik inilah nama Jesus masuk sebagai opsi paling logis saat ini. Yap, selain harganya yang terjangkau secara kualitas, Jesus mampu menawarkan ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan. Terlebih, meskipun gagal membawa Venezia bertahan di Serie A, namun Jesus secara resmi tetap masuk sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A musim ini. Yang mana kabar ini sendiri diterbitkan oleh media Tutto Mercato. Yap, Jesus bersama dengan 99 pemain lainnya dianggap mampu menunjukkan penampilan terbaik musim ini. Dari daftar pemain yang ada, nomor 1 ditempati oleh bintang Napoli, yakni Scott McTominay, yang sukses membawa tim tersebut meraih Scudetto. Selanjutnya ada nama-nama keren lainnya seperti top skor Serie A, Matteo Retegui, Marcus Thuram, hingga Paulo Dybala. Sedangkan Jesus ada di posisi 67, di mana posisi J bahkan ada di atas nama-nama besar lainnya seperti Leandro Paredes, Rafael Leao, Francesco Acerbi, Federico Gatti, hingga bek AC Milan, Matteo Gabbia. Nah, melihat daftar yang ada, so pasti secara kualitas, berarti Jesus ini memang bagus gitu loh, gak cuman karangan fiktif media yang dibuat-buat. Maka dari itu wajar jika AC Milan jadi tim yang sangat serius selain Torino buat menggait Bang Jai, sang kapten timnas Indonesia. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwind. Ready to face the world and twine. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat para pemain, fokus utama saat ini so pasti buat timnas Indonesia. Karena biar gimana pun, 2 laga sisa terutama yang lawan China sangat super duper penting. Dan mudah-mudahan di TC kali ini, semua pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Sehingga mendingan tim pelatih mumet gara-gara pemainnya bagus-bagus, daripada nggak ada yang bagus, kan gitu.
Pokoknya, siapapun yang dipilih pelatih harus siap memberikan segalanya. Dan buat fans ataupun netizen hingga bahkan pengamat yang terhormat, gak usah ada perdebatan yang menjurus ke saling caci dan benci. Karena kembali lagi, semua itu hak pelatih, jadi mau siapapun yang dimainkan kita harus terima, kan gitu. Dan juga soal bursa transfer, moga-moga aja bisa diberikan klub yang cocok, terutama buat mereka-mereka yang kontraknya habis di akhir musim seperti Tom Haye, Justin, Shane Patinama, Jordi Amat, sampai Alkan Bagot sekalipun. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he's